Hello there, kembali lagi di channel Sitampan dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan modul Discuss pada Odoo 12 di Windows. Nah, modul Discuss sendiri merupakan modul yang digunakan untuk berkomunikasi di Odoo. Nah, modul ini sangat penting karena digunakan di fitur-fitur lainnya, jadi sehingga uh, apabila kita mencoba menguninstall modul Discuss, maka kita harus menguninstall modul-modul lainnya juga seperti ini. Nah, jadi mari kita lihat apa isinya. Jadi yang ditampilkan di modul Discuss adalah di sebelah kiri ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada inbox. Di inbox ini dia menampilkan pesan atau email yang belum kita baca. Jadi apabila kita sudah membacanya semua, maka akan ditampilkan congratulations, your inbox is empty. Kemudian fitur selanjutnya adalah start, di mana di sini akan ditampilkan pesan-pesan yang kita tandai di channel yang sudah pernah kita akses. Kemudian di sini ada 3 jenis channel. Yang pertama ada channels atau public channel, kemudian ada direct message, kemudian ada private channels. Nah, di channel sendiri apabila kita klik judulnya, maka akan ditampilkan channel-channel yang tersedia. Apabila kita bisa join channel tersebut, kita akan ditunjukkan bahwa ada tombol join di sini. Nah, apabila kita sudah join suatu channel, tombol join tersebut berubah menjadi tombol leave. Jadi, kalau kita klik, kita akan keluar dari channel tersebut. Nah, di tampilan ini kita bisa meng-create atau membuat salah satu public channel. Nah, di sini yang di-highlight adalah nama, sehingga yang wajib kita isi adalah nama untuk channel ini. Nah, di sini juga ada authorized group. Kita akan bahas nanti. Nah, pertama kita isi namanya, misalnya santai. Santai, kemudian di sini ada opsi untuk send message by email. Jadi apabila kita centang ini, semua pesan yang ada di channel santai akan dikirimkan ke email dari anggota grup masing-masing. Kemudian di sini ada deskripsi. Kemudian di sini ada privacy, member, dan integration. Di privacy sendiri, ada pilihan siapa yang bisa join ke grup atau who can follow the group activities. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama untuk benar-benar public, kita bisa pilih everyone, jadi semua orang bisa masuk. Kemudian ada invited people only. Sebenarnya invited people only ini setting default dari private channel, tapi apabila kita membuatnya di public channel, maka channel ini menjadi private, tapi dia ada di kategori channels. Nah, kemudian untuk selected group of user, ini kita bisa pilih siapa saja yang bisa masuk ke channel ini sesuai dengan grup yang sudah kita tentukan di settings. Jadi kalau misalnya kita mau yang masuk ke grup ini cuma orang accounting, jadi kita bisa pilih accounting and finance atau billing manager. Tapi kali ini kita coba everyone saja. Kemudian di sini ada auto subscribe group dan departemen. Jadi grup yang ada di sini atau departemen yang ada di sini akan secara otomatis tersubscribe ke channel ini. Ngomong-ngomong soal subscriber gue itu cuma 3, guys. Dosen, pacar, sama akun palsu gue 1. Jadi bantulah subscribe, oke? Okay? Nah, auto subscriber group ini apabila kita masukkan satu grup, misalnya misal kita mau masukkan apa ya? Manufaktur misalnya. Manufaktur user. Dan di manufaktur user ada siapa aja? Oh, ini nih, accounting and finance. Di sini ada Aulia, Mokuba, Seto, Tono, pokoknya orang accounting semua. Nah, jadi apabila kita memasukkan accounting and finance, mana tadi? Itu apa sih tadi? Cancel. Billing manager. Oke, billing manager. Billing manager. Nah, apabila kita memasukkan grup ini di auto subscribe group, maka secara otomatis apabila kita membuat suatu channel atau apabila kita membuat user yang
termasuk di grup ini, maka user tersebut akan secara otomatis masuk ke channel ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan user secara manual di sini. Jadi misalnya kita mau masukkan siapa tadi yang nggak masuk finance siapa? Jadi ada Aulia, Mokuba, Seto, Tono, oke masuk semua. Jadi kalau nggak salah di sini saya punya Mark. Nah ada Mark demo, jadi kita bisa memasukkan secara manual Mark demo ke dalam channel ini. Kemudian ada integration, di sini masih kosong. Kemudian apabila kita save, bisa kita lihat anggota grupnya secara otomatis dimasukkan. Ada Seto Kaiba, ada Mokuba, ada Aulia, ada Tono. Kemudian kembali lagi di tampilan discuss. Nah, di sini selanjutnya ada kemudian kita juga bisa menambahnya lewat sini, guys. Jadi langsung diketik aja. Tapi apabila channel tersebut sudah ada, maka opsinya yang akan diberikan adalah join. Jadi misalnya tadi kita bisa lihat ada sales kan. Kalau kita klik sales, maka ditampilkan di sini ada channel-channel yang bernama sales, dan apabila kita klik, maka kita akan join daripada instead of creating. Jadi kalau misalnya mau create, kita bisa klik yang create ini. Oke. Kemudian untuk direct message, sesuai dari namanya, kita akan memberikan pesan langsung kepada suatu user. Jadi misalnya kita memberi pesan ke Mokuba, kita bisa klik nama Mokuba di sini, kemudian pilih user yang sesuai, kemudian kita bisa kirim pesan P misalnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini sudah ada pesan. Jadi apabila kita menghapus direct message bersama Mokuba, kemudian kita menambahkan Mokuba lagi, jadi akan ditampilkan pesan-pesan yang lama. Jadi kita tidak bisa benar-benar menghapus histori percakapan kita, kecuali bisa bypass atau nanti ada otorisasi dari admin. Kemudian untuk private channel, kurang lebih private channel ini seperti dengan public channel tadi. Jadi misalnya kita buat private, nah ini masih bisa dilihat di akun Tono Kaiba, padahal dia tidak bisa dong. Coba kita lihat lagi channel. Tidak ada. Soalnya tadi ada, guys. Oke, private. Jadi apabila kita memasukkan ke private, maka settingan otomatis yang akan diberikan adalah invited people only. Namun apabila kita mengubahnya menjadi ke everyone, dia akan muncul di public sini, tapi masih termasuk di kategori yang private channel. Coba kita refresh. Ada harusnya. Nah kan dia bisa join, tapi dia masih termasuk ke private channel di sini. Jadi tidak masuk ke general channel. Sudah. Aduh, please jangan malu-maluin deh. Ya. Jadi ternyata otomatis dia akan menjadi private channel ya. Oke. Baik. Oke. Ya. Sip. Kemudian apa saja fitur yang ada di channel. Jadi ketika kita membuka channel ini, ada beberapa fitur yang bisa kita coba. Yang pertama, apabila kita lupa, kita bisa klik garis miring atau slash dan klik help. Jadi di sini akan ditampilkan. Apabila kita mengketik add, kemudian username, maka kita akan mention orang tersebut. Kita misalnya mention Mokuba, ya Odulah ya. Nah itu dia langsung respon. Kalau kita klik, kita akan menuju profil dari Odubot tersebut. Kemudian kalau kita ketik hashtag channel, kita akan refer ke suatu channel. Jadi misalnya kita merefer ke santai. Jadi kalau kita klik santai, kita akan menuju ke santai.
Kemudian di sini ada komen. Nah, ya komen itu ya ada di sini ada help, leave dan who. Nah, kalau misalnya help seperti yang kita coba tadi, kalau misalnya leave ini salah satu alternatif dari bagaimana kita keluar dari suatu channel. Nah, kalau untuk who sendiri kita bisa lihat siapa sih anggota dari channel ini. Nah, di sini ada Aulia, sama banyak ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada shortcut titik 2. Nah, di sini belum ada cara menambahkan shortcut. Itu kita bisa ke modul mana ya? Jangan-jangan belum diinstal. Kita bisa modul ke live chat. Kita bisa buka modul live chat, kemudian kita install. Oke, harusnya sudah terinstall. Nah, di modul live chat tadi kita bisa mana ya? Ini live chat. Kita bisa buka configuration, kemudian di sini ada cannot response. Jadi kita bisa menentukan response. Di sini ada sudah ada shortcut untuk hello dan bye. Jadi kalau misalnya di discuss tadi kita mengketik titik 2, nah di sini ada pilihannya ada hello dan bye. Kalau misalnya kita klik yang hello, maka otomatis akan diberikan respons panjangnya yang masih bisa kita edit dulu, tidak seperti LinkedIn. Oke, nah seperti itu. Baik, mungkin itu saja fiturnya. Mari kita coba. Misalnya kita di santai. Halo guys. Kemudian ada yang jawab. Mana santai? No, bukan. Nah, kita bisa lihat di sini di santai belum ada ininya. Kalau misalnya kita coba di sini ada ASD misalnya. ASD. Nah, di sini muncul. Oh ya, salah satu fitur di Odoo di sini juga kita bisa akses live chat, discuss dari modul lain. Apabila kita mengklik ini, kemudian kita bisa klik salah satu chat yang diinginkan, maka dia akan muncul di bawah sini. Kita bisa close. Kemudian, nah kita bisa lihat di coba lagi. Belum muncul. Oh ya. Jadi untuk mengaktifkan fitur inbox ini kita harus atur dulu di manage access right, kemudian di Seto Kaiba misalnya, kemudian kita bisa edit. Nah di preference kita notification manajemennya ubah menjadi handle in Odoo, kemudian save. Setelah kita diubah menjadi handle by Odoo, nanti pesan-pesan seperti ini akan muncul di inbox terlebih dahulu. Tidak ada. Oke, come on guys. Ada kok biasanya, sumpah tadi udah coba. Oke. Salah satu contoh lainnya, jadi misalnya ada suatu proses bisnis, ya, yang di follow oleh ini misalnya sama Seto Kaiba, misalnya Readimat. Ini kan kalau kita lihat di sini yang ngefollow ini ada Seto Kaiba dan Odobot. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan ini akan masuk ke inbox. Jadi misalnya ada send message, write something, misalnya hey, maka di punyanya siapa nih, Seto Kaiba, di inbox akan muncul. Nah akhirnya ada, alhamdulillah. Nah ada message dari Mokuba Kaiba, hey di PO7. Nah ini bisa langsung diklik untuk ke PO yang bersangkutan.
Seperti itu. Itu juga berlaku di log note dan schedule activity, dan kita juga bisa men-tag orang melalui sini. Misalnya nih Aulia di tag, nanti Aulia akan menerima message di Discuss-nya. Kemudian kita coba lagi di santai, belum ada respons. Oke, kita respons. Kok beda? Oh ya, ini general. Hai, startup Mokuba. Kemudian come on guys. Apa kabar? Orang tuh kalau chat biasanya gimana sih? Sip. Misalnya bagaimana pekerjaan ERP kalian minggu ini? Terus ini kayak baju curhat. Baik, melelahkan, tapi berkat support dari orang-orang terdekat, saya bisa menyelesaikannya. Misal seperti itu. Kemudian dibalas lagi. Startup Mokuba. Ya, seperti itu ya. Contohnya misalnya. Di private channel juga sama seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal teknis lagi. Jadi Seto Kaiba ini kan CEO, jadi dia bebas lah ngapain. Nah, kalau misalnya mau ubah ini dia kalau buka channel sini, ini kan seharusnya dia tidak bisa create atau import atau ngedelete sembarangan kan, ya kan? Jadi kita bisa atur supaya hanya beberapa orang yang bisa mengakses ubah atau hapus tersebut. Nah, kita bisa mengaksesnya di setting, kemudian kita activate the developer mode, ya itu. Kemudian kita buka setting dulu. Ke technical, kemudian kita bisa ke user interface, menu item, dan kita bisa buka coba cari Discuss. Buka Discuss. Nah, di sini ada yang namanya access right. Jadi kalau kita lihat di sini yang bisa mengakses apa ini Discuss itu user type yang internal user. Jadi kalau kita klik edit dulu, itu isinya ada Aulia, Mark, Mokuba, Seto Kaiba, dan Tono Kaiba. Jadi orang-orang ini bisa mengakses Discuss sesuai dengan mana tadi? Sesuai dengan otoritas yang ada di sini. Mana ya? Coba cek lagi. Ini message user. Mana ya? Ya, anggap ini, oh ini nih, mail message user. Anggap itu ya, anggap itu. Oke. Jadi misalnya yang bisa ngakses seluruh modul Discuss itu kita cuma mau adminnya saja. Jadi kita bisa hapus orang-orang ini, kemudian kita bisa tambah misalnya kita create baru yang isinya cuma Seto Kaiba. Oh ini udah application name-nya Seto, isinya cuma Seto Kaiba isinya. Kemudian save and close. Jadi kita bisa lihat di sini yang punya akses right terhadap Discuss cuma Seto. Kita save. Nah, jadi ketika kita refresh lagi di sini,
bisa. Nah, Mokuba tidak bisa mengakses Discuss lagi. Kenapa? Karena ya itu cuma bisa diakses oleh Seto. Nah, terus juga selain itu kalau misalnya apa? Jadi di sini, come on. Di sini Seto punya akses penuh. Kalau nggak salah. Discuss ada nggak? Objek. Discuss. Oh, ini mail channel, oke. Okay. Kita bisa punya akses penuh di discussion, objek discussion. Come on. Kemudian kita buat baru aja dulu, tidak apa-apa. Mokuba. Di sini namanya Mokuba. Isinya cuma Mokuba. Nah, di sini dia access right, dia untuk discuss. Dia cuma bisa write, cuma bisa read, sorry. Kemudian oke, save. Berikan yes. Pastikan lagi. Kok hilang? Oke. Tidak apa-apa. Discuss. Dia cuma bisa read. Save. Oh, sorry. Ini harus dikasih nama. Oke, gitu dong. Kita cek lagi, pastikan oke, dia punya full access. Kita coba cek dulu ya, semoga bisa. Bisa create, import seperti biasa. Ini Mokuba. Dia sudah bisa mengakses disk dan dia masih bisa create ya. Apa masih bisa ini dia? Bisa delete. Nggak bisa ya. Tapi intinya seperti itulah ya guys. Waktu gua nyoba itu bisa tadi. Entah kenapa ini nggak bisa, cuma mungkin tadi salah settingan aja. Tapi kalian mengerti lah ya. Ya Allah, kenapa? Intinya kita bisa coba-coba sendiri di sini untuk akses manajemennya, akses track-nya kita kembalikan ke seperti semula. Aduh, malu. Bukan unit. User, ntar user. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di inbox. Terima kasih sudah menonton tutorial gak jelas ini. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.